kabarnya hari ini? Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Siap. Oke, sambil Ibu presensi, anak-anak semua bisa menyiapkan alat tulis dan buku paketnya ya. Mungkin Ibu presensi dulu. Yang pertama, Ahdina. Hadir, Bu. Esa Melia. Ada, Bu. Indah Alfiah. Ada, Bu. Nah, anak-anak semua, sebelum memasuki materi, Ibu ada satu pertanyaan. Jadi, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tubuh kita tidak mengeluarkan urin atau tidak berkeringat. Apakah tubuh kita akan semakin sehat? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Ahadina, bagaimana? Jadi kalau tubuh kita tidak mengeluarkan urin itu tidak sehat, Bu. Karena ada tetangga saya yang tidak membuang air kecil selama 1 minggu sehingga dia dibawa ke rumah sakit. Nah, betul sekali. Jadi anak-anak semua, apabila tubuh kita tidak bisa mengeluarkan urin dan keringat yang merupakan hasil sisa metabolisme, maka tubuh kita akan menjadi tidak sehat. Karena itu dapat menyebabkan mengendapnya racun di dalam tubuh kita dan membuat bakteri berkembang biak. Seperti itu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan hubungan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Nah, anak-anak semua, sebelum memasuki materi, Ibu ingin menampilkan sebuah video ya. Sebentar. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, anak-anak semua, dari video yang tadi sudah Ibu tampilkan, ada yang tahu itu video orang sedang melakukan apa? Senam, Bu. Betul sekali. Video tersebut adalah video orang yang sedang melakukan senam, yaitu olahraga. Lalu ada yang tahu mengapa setelah melakukan olahraga orang akan mengeluarkan keringat? Tahu, Bu. Ya, apa Mbak Esta coba? Karena ketika kita berolahraga itu akan mengeluarkan tenaga yang membuat otot tubuh menjadi panas dan tubuh akan memproduksi keringat untuk mendinginkan suhu tubuh yang menjadi tinggi karena berolahraga. Nah, pintar sekali. Lalu ada yang tahu apa saja yang dikeluarkan oleh tubuh? Saya, Bu. Iya, Mbak Indah, coba sebutkan apa saja? Yang dikeluarkan tubuh itu ada urin, CO2, dan keringat. Oke, betul. Nah, anak-anak semuanya, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai sistem ekspresi, Ibu ingin menjelaskan sedikit materi ya tentang sistem ekspresi. Nah, sistem ekspresi pada manusia. Apa itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Lalu organ apa saja yang terlibat dalam sistem ekspresi manusia? Yang pertama itu ada ginjal, yaitu untuk mengeluarkan urin. Yang kedua itu ada kulit untuk mengeluarkan keringat. Dan yang ketiga itu ada hati, untuk mengeluarkan cairan empedu. Terus
Terus yang keempat itu ada paru-paru yang berfungsi untuk pengeluaran CO2 dan H2O. Yang pertama itu ada organ ginjal. Yang pertama, manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Terus bentuknya itu seperti kacang merah dan tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Lalu untuk organ ekskresi yang kedua itu ada kulit. Kulit ini berperan dalam pengeluaran minyak. Berfungsi lain untuk pengatur suhu tubuh, terus juga ada sebagai alat indera peraba, pelindung tubuh, menyimpan lemak, dan membentuk vitamin D dari provitamin D. Terus yang ketiga itu ada hati. Hati ini berfungsi untuk menetralkan racun dalam tubuh, lalu menyimpan kelebihan gula dalam tubuh glikogen, membentuk vitamin A dari provitamin A, terus juga tempat pembentukan protombin dan bilirubin, terus juga berperan untuk mengeluarkan zat sisa zat warna empedu atau bilirubin dari hasil perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Nah, yang terakhir itu ada paru-paru ya anak-anak. Paru-paru itu berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Nah, mungkin itu sedikit materi yang diberikan. Untuk selanjutnya, kita bisa melakukan diskusi, di mana Ibu akan membentuk 4 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu sudah Ibu share ya di Google Classroom, bisa dibuka. Nah, untuk kelompok 1 itu akan mendiskusikan tentang paru-paru, kelompok 2 akan mendiskusikan tentang ginjal, kelompok 3 akan mendiskusikan tentang kulit, dan kelompok 4 akan mendiskusikan tentang hati. Yang didiskusikan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu struktur, dan yang kedua itu fungsi dari organ-organ itu. Misalnya kalau ginjal itu dia berperan dalam pembentukan urin, terus yang lainnya itu bisa dijelaskan ya. Waktu diskusinya itu 30 menit dan nanti akan dipresentasikan di Google ini. Oke anak-anak, setelah diskusi pastinya kita merasa bosan ya. Hai. Halo. Hai. Nah, yang jawab halo berarti dia kurang konsentrasi. Oke, setelah mendiskusikan mungkin akan dipresentasikan dari kelompok 1, 2, dan 3 serta 4 ya. Terus juga akan dilaksanakan sesi tanya jawab. Oke, setelah presentasi dan tanya jawab yang dilakukan, anak-anak semua ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Bu Indah. Apa kesimpulannya? Yaitu organ-organ ekskresi dalam tubuh manusia berupa organ paru-paru yang mengeluarkan zat sisa CO2, ginjal yang akan mengekskresi urin, kulit yang akan mengekskresi keringat, dan hati yang akan mengeluarkan bilirubin yang merupakan bahan sisa dari pemecahan sel darah merah yang sudah tua, Bu. Oke, pintar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Indah semuanya. Nah, sebelum pelajaran kali ini Ibu tutup, Ibu mau memberikan sedikit evaluasi hari ini. Yang pertama itu dalam kegiatan presentasi kelompok, ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan dengan baik. Terus juga dalam sesi tanya jawab itu masih sedikit banget siswa yang aktif bertanya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi tugas mandiri untuk kalian semua. Jadi Ibu ingin kalian semua membuat peta pikiran atau mind map yang menjelaskan hubungan struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, langsung mulai ya teman-teman. Suara saya bisa didengar dan jelas nggak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Atau hadir semua? Oke, baik. Berarti kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pelajaran pada siang hari ini ya. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya dan juga buku LKS-nya. Nah, sekarang adakah yang masih ingat untuk materi pembelajaran pada minggu yang lalu kita membahas mengenai apa?
Sistem ekskresi, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi pada minggu lalu kita membahas sistem ekskresi dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu materi pada getaran dan juga gelombang. Nah, sebelum memulai, Ibu akan izin share screen dulu ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya, bentar. Sudah terlihat. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ada yang pernah bermain ayunan sebelumnya ya? Pernah, Bu. Nah, kalau kita bermain ayunan itu peristiwa apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Gerakannya bolak-balik, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau kita bermain ayunan itu gerakannya akan bolak-balik. Apabila ada yang mendorongnya dari belakang, seperti itu nanti akan berdiri sendiri ya. Nah, salah satu peristiwa pada getaran itu yaitu pada konsep ayunan ini. Jadi pada pagi hari ini dengan membahas mengenai getaran dan juga gelombang, diharapkan nanti siswa dapat mengetahui konsep getaran, dapat menghitung periode dan frekuensi getaran, kemudian juga konsep gelombang ya. Nah, langsung saja kita mulai pada materinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep getaran terlebih dahulu. Jadi getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Nah, benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yaitu dari titik A kembali ke titik A lagi, atau dari titik awal ke titik awal lagi. Nah, itu dinamakan dengan satu getaran penuh. Misalnya dari titik A kemudian ke O, ke B, ke O, dan kembali lagi ke A. Nah, kemudian ada juga yang namanya amplitude atau simpangan terjauh, yaitu pada bandul ini yaitu pada jarak OB atau juga pada jarak OA. Sedangkan titik O ini merupakan titik setimbang. Nah, jarak dari titik O pada selang waktu tertentu itu disebut sebagai simpangan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai rumus getaran, yaitu ada rumus frekuensi dan periode. Nah, kalau periode itu dilambangkan dengan huruf T besar. Dapat dicari menggunakan rumus T per N, yaitu waktu per banyaknya jumlah getarannya. Sedangkan frekuensi dapat dicari dengan menggunakan rumus N per T, yaitu jumlah putaran dibagi waktunya. Nah, langsung saja ada contoh soal. Yaitu ayunan bandul bergerak bolak-balik sebanyak 20 kali selama 2 sekon. Frekuensi ayunan bandul tersebut adalah, nah maka kita memasukkan rumusnya. Nah, diketahui N-nya adalah 20 kali. Kemudian ada waktunya yaitu 2 sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi, maka rumusnya adalah N per T, sehingga 20 per 2 atau 20 dibagi 2 yaitu 10 Hz. Jadi frekuensi ayunan bandul tersebut adalah 10 Hz. Nah, sampai di sini masih bisa dipahami ya dari rumus getaran ini? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oke, belum ada ya. Nah, kalau belum ada, Ibu memiliki contoh soal yang kedua, yaitu jika terdapat sebuah bandul yang bergerak secara bolak-balik dengan instan dengan lintasan A, B, C, B kembali ke A. Jika waktu yang dibutuhkan bandul tersebut untuk melakukan satu getaran yaitu sekitar 2 detik, maka berapakah periode getaran yang ada dalam bandul tersebut? Nah, mungkin dari anak-anak yang bisa menjawab, coba langsung on mic ya.
Coba ada yang bisa menjawab tidak? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nah, Bagaimana? Jadi kan Ya, waktu itu 2 detik, jumlah getarannya kan 1. Nah, periode kan waktu per jumlah getaran. Berarti kan 2/1, periodenya berarti 2 sekon. Periode bandul bolak-balik tersebut sebesar 2 sekon, Bu. oke, benar sekali ya. Jawabannya dari Lintang. Nah, ini ada pembahasannya. Benar sekali tadi waktunya 2 detik, kemudian lintasan bandulnya itu sebanyak 1 kali, sehingga 2 dibagi 1, yaitu periodenya menjadi 2 sekon. Baik, sampai di sini berarti kalian semua sudah memahami ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu memiliki tebak-tebakan nih, tebak nama kota. Coba yang bisa. Yang pertama, kota apakah ini? Clue-nya ada di Jawa Tengah. Salatiga, Bu. Iya, benar sekali. Kemudian yang kedua nih, kota apa? Coba. Sukabumi, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi itu sedikit refreshing dari Ibu. Sekarang lanjut yaitu pada materi gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat, yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang itu terdiri berdasarkan medium perambatannya dibagi menjadi 2. Kemudian berdasarkan arah rambatnya juga dibagi menjadi 2. Nah, berdasarkan medium perambatannya itu terdiri dari gelombang mekanik yang mana membutuhkan medium dalam perambatannya. Misalnya yaitu gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Misalnya yaitu gelombang cahaya. Kemudian berdasarkan arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi gelombang longitudinal yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya, yaitu contohnya gelombang suara di udara. Sedangkan gelombang transversal itu yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambat, contohnya yaitu pada gelombang tali. Nah, ini adalah gambar dari gelombang transversal. Jadi dapat dilihat yaitu pada gelombang transversal itu satu gelombangnya diketahui yaitu pada satu bukit dan satu lembah. Jadi satu gelombang itu dari A ke E ini ya. Nah, sedangkan pada gelombang longitudinal itu digambarkan dengan rapatan dan renggangan. Sehingga satu gelombang ini terdiri dari satu rapatan dan juga satu renggangan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rumus kecepatan gelombang. Nah, cepat rambat atau laju gelombang itu rumusnya yaitu V, cepat rambat gelombang sama dengan lambda per T, besar periode ya, atau P sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, ini ada contoh soal jika sebuah tali digetarkan sehingga membentuk gelombang yang panjang gelombang talinya yaitu 40 cm dan besaran periode gelombangnya adalah 2 sekon, maka berapa nilai dari cepat rambat gelombang tersebut? Nah, berarti diketahui ya, pada panjang gelombang talinya 40 cm, maka kita ubah dulu satuannya menjadi meter, sehingga 0,4 meter. Kemudian waktunya yaitu 2 sekon. Mohon maaf, ini adalah periodenya, berarti T besar ya. Nah, kemudian rumus kita masukkan ke rumus yaitu V sama dengan lambda per periode, yaitu 0,4 per 2 sama dengan 0,2 meter per sekon. Jadi, cepat rambat gelombang tali tersebut adalah sebesar 0,2 meter per sekon. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Apabila kita ingin mencari panjang gelombang, maka rumusnya bagaimana ya, Bu? Oke, untuk mencari panjang gelombang kita pakai rumus gimana? Nah, coba adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan Erlina? Coba. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, boleh coba siapa? Ayo. Ya, saya ya Bu, dari Lili Bu. Jadi nanti rumusnya itu lambda sama dengan V kali T. Oke ya, terima kasih ya Lili. Ya benar sekali ya jawabannya. Jadi untuk mencari panjang gelombangnya atau lambda bisa dicari melalui rumus ini, yaitu berarti V dikali periodenya atau juga
bisa, yaitu lambda sama dengan V per frekuensi. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, sampai di sini materi dari Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Nah, jadi kalau sudah paham semua, Ibu memiliki tugas kelompok, yaitu setiap kelompok terdiri dari 4 siswa yang udah Ibu bagi ya. Nanti dicek di grup WhatsApp. Nah, kemudian kita akan menganalisis mengenai panjang tali pada bandul, yaitu apakah berpengaruh terhadap frekuensi dan juga periode. Nah, nanti praktikum dilakukan secara virtual dan akan Ibu kasih waktu selama 15 menit ya. Silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, apakah semua kelompok sudah selesai dalam mengerjakan tugasnya? Coba dari kelompoknya, apakah sudah selesai? Oke, mungkin belum ya. Untuk kelompoknya Erlina, apakah sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi, kalau sudah selesai, nanti ada yang dikumpulkan ya di link yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Nah, sampai di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu jelaskan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jadi getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Sedangkan gelombang getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Iya, benar sekali ya. Terima kasih sudah memperhatikan materi yang telah Ibu sampaikan. Ya, benar sekali. Jadi getaran itu gerak bolak-balik menuju ke titik setimbangannya. Kemudian kalau bergerak satu lintasan itu dari titik awal kembali ke titik awal lagi ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Nanti akan Ibu kasih tugas yang dikumpulkan untuk minggu depan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku lanjutin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kita mulai dulu ya dengan membaca doa dipimpin oleh Ketua Kelas Mbak Risnanda. Kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir nggak ya? Tidak, Bu. Masuk semua. Kalau begitu Ibu absen dulu ya. Hernita, hadir nggak? Enggak ya. Hernita nggak hadir ya. Esa? Hadir, Bu.
Baik. Martina? Hadir, Bu. Baik. Krisnanda? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapkan buku paket kalian, RKS, dan alat tulis supaya kita dapat fokus untuk belajar pada hari ini ya. Sebelumnya, anak-anak sudah siap belajar belum untuk hari ini? Sudah, Bu. Oh ya, sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Belum ya? Hari ini kita akan belajar mengenai cahaya dan alat optik. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai getaran, anak-anak tahu nggak pengertian dari cahaya? Halo. Belum tahu ya. Jadi cahaya itu adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik karena dapat menghambat di ruang hampa. Dulu share screen dulu ya. Kita hari ini akan belajar mengenai cahaya dan alat optik. Kompetensi dasar yang kita akan pelajari yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapan untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata, serangga, dan prinsip kerja alat optik. Yang kedua ada menyajikan hasil percobaan tentang pemberian bayangan pada cermin dan lensa. Tujuan materi pembelajaran hari ini yaitu untuk siswa dapat mengetahui sifat-sifat cahaya, siswa dapat mengetahui macam-macam alat optik, serta siswa dapat melakukan percobaan mengenai macam-macam sifat cahaya. Nah, pengertian dari sifat gelombang cahaya yaitu merupakan gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per second. Sifat-sifat cahaya itu apa aja sih? Jadi yang pertama ada merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per second. Contohnya dari merambat lurus ini yaitu seperti kalian melihat lampu senter, kemudian kan itu lampu senter cahayanya merambat ke lurus ya. Jadi mereka dapat fokus pada satu titik seperti lampu kendaraan seperti itu. Kemudian yang kedua ada mampu menembus benih. Yang ketiga ada mengalami pemantulan refleksi. Pemantulan refleksi ini contohnya seperti cermin. Cermin itu memantulkan cahaya dari di depannya seperti itu. Yang keempat ada mengalami pembiasan refleksi. Yang kelima ada mengalami penguraian atau distorsi. Yang keenam mengalami kelenturan atau disebut difraksi. Yang ketujuh ada arah rambat dan arah getarnya tegak lurus. Yang kedelapan ada memiliki energi. Yang kesembilan mampu merambat tanpa medium dan dipancarkan dalam bentuk radiasi. Selanjutnya ada pemantulan. Pemantulan itu ada 3, dari cermin datar, cermin ketung, dan cermin cembur. Itu pemantulan cahaya yaitu sinar bintang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar yang mana ketiga berada dalam satu titik potong bidang pantul. Yang kedua ada sudut sinar datang.
sama dengan sudut sinar pantul. Nah, ini contoh dari gambar sinar datar. Selanjutnya ada pemantulan pada cermin datar. Sisi ketegangan yang dihasilkan yaitu maya, tegak, dan besar. Selanjutnya ada pemantulan pada cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung itu yang pertama sinar datang yang kedua ada sinar datang menuju titik pusat. Pengertian cermin cekung ada yang tahu? Halo. Ya, oke, kalau nggak tahu, siapa? Oh, cuma boleh. Ya, tadi pertanyaannya cermin cekung ya, Bu? Iya. Ya, jadi cermin cekung itu misalnya kita itu nah, sendok juga termasuk contoh dari cermin cekung. Nah, cermin bagiannya itu mengkilat dan melengkung ke dalam seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih jawabannya, bagus sekali. Yang kedua ada cermin cembung. Cermin cembung yaitu bersifat menyebar sinar sehingga disebut juga cermin divergen atau negatif. Ada yang tahu nggak cermin cembung? Contohnya. Oke, kalau nggak ada yang tahu, contoh dari cermin cembung yaitu seperti spion, ya. Aku kok nggak on? Nah, baik, anak-anak bisa nggak menyebutkan tadi apa saja yang sudah saya jelaskan? Dari sifat-sifat cahaya. Saya, Bu. Boleh. Apa aja? Sifat cahaya itu ada 3, Bu. Pertama, merambat terus dapat dipantulkan, yang ketiga dapat dihiaskan, Bu. Benar, boleh, bagus jawabannya. Ada yang bisa nyebutin lagi nggak? Tadi ada 9 macam sifat-sifat cahaya. Saya, Bu. Boleh. Sifat lainnya itu ada cahaya dapat mengalami difraksi, kemudian cahaya dapat mengalami polarisasi, kemudian cahaya juga dapat mengalami penguraian. Pintar. Bagus, bagus. Sudah paham ya? Ya, Ibu anggap sudah paham ya. Jadi kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan memberi penugasan untuk minggu depan, yaitu merangkum materi dari alat optik, sehingga nanti anak-anak bisa memahami terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan, saya akan beri pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi pembelajaran hari ini? Belum, Bu. Baik, kalau begitu saya kira cukupkan sampai di sini. Enggak materi dari cahaya. Kalau begitu Ibu cukupkan.
tanyakan lagi, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Bu Nanda. Jadi, kita sudah belajar tentang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik sehingga tidak medium berubah. Terus cahaya itu merupakan gelombang transversal yang terdiri dari bumi dan lembah. Terus tadi juga belajar tentang pemantulan. Pemantulan itu ada sinar datar, garis bawah, dan sinar pantul yang terletak pada satu bidang datar. Sudah, Bu. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk hari ini yang mendapatkan keaktifan hanya Risnanda dan Martina ya. Ibu catat dulu. Baik, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Nah, sebelum memulai kegiatan pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa hari ini Anda tidak masuk. Masuk. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mohon kalian untuk menyiapkan alat tulis berupa buku LKS dan juga alat tulis ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Jadi, kita akan membahas mengenai materi sistem reproduksi manusia, khususnya yaitu tentang organ pada sistem reproduksi manusia. Adapun dari materi tersebut yaitu
pada manusia pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Ada KD 4.1, yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian mampu menjelaskan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan, serta mampu menggambar organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum ke materi yang akan kita bahas, minggu lalu kita telah membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Apakah ada yang masih ingat apa itu sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi manusia itu merupakan suatu proses pertumbuhan. Ya, betul sekali. Terima kasih jawabannya Mbak Lili. Jadi, topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama ada organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan berserta fungsinya. Yang pertama ada organ reproduksi laki-laki. Apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja organ reproduksi pada laki-laki? Ya, silahkan. Organ reproduksi pada laki-laki itu penis, testis, dan juga epididymis, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, secara anatomi, organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas organ reproduksi eksternal, yaitu berupa skrotum dan juga penis. Kemudian ada organ reproduksi internal, yaitu berupa testis, epididymis, vas deferens, dan juga kelenjar aksesoris. Yang pertama ada skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi pada laki-laki yang memiliki fungsi sebagai penyusun testis. Bagian luar skrotum yaitu berupa kulit tipis yang relatif tanpa bulu, kemudian mengandung kelenjar keringat. Selanjutnya ada penis. Penis merupakan organ reproduksi pada laki-laki yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan juga air seni. Pada penis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pangkal, kemudian ada tubuh, yang selanjutnya ada kepala. Yang selanjutnya testis. Testis merupakan saluran yang melilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel Leydig yang tersebar, di mana sel ini akan menghasilkan testosteron dan androgen yang merupakan hormon seks pada pria. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis dan berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi testis. Selanjutnya ada vas deferens, merupakan saluran yang melekat di samping medioventral permukaan ginjal. Vas deferens ini mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Kemudian ada kelenjar aksesoris. Nah, pada kelenjar aksesoris ini terdiri atas kelenjar vesicula seminalis dan juga kelenjar prostat. Sebelum lanjut ke materi, Ibu mempunyai sedikit tebak gambar nih. Yang pertama, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali. Kemudian, yang kedua, ya, betul sekali. Terima kasih ya atas jawabannya. Apakah kalian sudah konsentrasi kembali untuk melanjutkan ke materi selanjutnya? Bu, sudah Bu. Ibu lanjutkan ya. Yang kedua, organ reproduksi pada perempuan. Apakah di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja organ reproduksi pada perempuan? Saya Bu. Ya, silahkan. Vagina dan ovarium, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, organ reproduksi pada perempuan itu terdiri
terdiri dari organ reproduksi eksternal dan juga organ reproduksi internal. Nah, organ reproduksi eksternal itu berupa klitoris, 2 pasang labia yaitu labia minora dan labia majora. Kemudian untuk reproduksi internal yaitu berupa vagina, ovarium, tuba falopi, rahim, dan juga leher rahim atau serviks. Kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama ada labia majora. Nah, labia majora ini merupakan organ reproduksi luar yang berfungsi melindungi organ lainnya. Kemudian ada labia minora merupakan organ reproduksi yang mempunyai berbagai ukuran dan terletak di dalam labia majora. Kemudian ada klitoris. Klitoris merupakan organ reproduksi yang sangat sensitif dan ditutupi oleh lipatan kulit. Selanjutnya ada vagina, merupakan saluran reproduksi yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Selanjutnya ada ovarium, berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul dan bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium ini mempunyai fungsi menghasilkan hormon pada perempuan seperti estrogen dan juga progesteron. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan juga kiri rahim. Tuba falopi memiliki fungsi yaitu untuk mengangkut ovum dan membawanya menuju rahim. Selanjutnya ada rahim atau uterus, merupakan organ reproduksi yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Rahim ini memiliki fungsi yaitu sebagai rumah bagi janin yang sedang berkembang. Selanjutnya ada leher rahim, merupakan organ reproduksi perempuan yang berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu memiliki sedikit pertanyaan untuk kalian ya. Bisa kalian jawab. Yang pertama, gambar A. Ada yang tahu nama organnya apa? Ovarium, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, yang B. Gambar apa? Ada yang tahu? Tuba falopi, Bu. Tuba falopi, Bu. Betul sekali. Yang selanjutnya, gambar C. Infundilum, Bu. Ya, betul sekali. Kemudian, gambar yang D, ada yang tahu? Fimbria, Bu. Ya, tepat sekali. Kemudian yang E? Uterus. Ya. Yang selanjutnya, gambar F? Endometrium, Bu. Endometrium. Ya, tepat sekali. Kemudian yang selanjutnya, Cervix, Bu. cervix. Ya. Yang terakhir, gambar apa? Ya, tepat sekali. Oke, terima kasih atas jawaban dari anak-anak semuanya ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini, dari anak-anak apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Silahkan jika ada yang ingin menyimpulkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Mbak Dalva. Baik, Bu. Sebentar. Jadi, organ reproduksi pria terdiri atas penis, skrotum, testis, dan epididymis. Sedangkan organ reproduksi pada wanita terdiri atas vagina, ovarium, uterus, serviks, dan tuba falopi. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Zalfa. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas organ reproduksi eksternal yang berupa skrotum dan juga penis. Kemudian, ada organ reproduksi internal yaitu testis, epididymis, vas deferens, dan juga kelenjar aksesoris.
Selanjutnya, organ reproduksi perempuan terdiri dari organ reproduksi eksternal, yaitu klitoris dan juga 2 pasang labia. Sedangkan organ reproduksi internal yaitu berupa vagina, ovarium, tuba falopi, rahim atau uterus, dan juga serviks. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu jelaskan, Ibu harap untuk tugas minggu depan kalian menggambarkan organ reproduksi pada laki-laki dan juga perempuan serta nama organ dan juga fungsinya. Dibuat menarik mungkin dan bisa dikumpulkan minggu depan ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak, Bu. Oke. Sebelum Ibu akhiri, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang telah kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Tetap semangat dalam belajar dan juga jaga kesehatan. Ibu akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat semua ya. Oke, pertama kali kegiatan siang ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa selesai, Ibu absen dulu ya. Hadir. Elis hadir. Hadir, Bu. Vidya hadir. Oke. Sebelum materi dijelaskan, saya jelaskan, Ibu jelaskan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah,
Sistem reproduksi pada manusia itu sistem reproduksi itu tidak hanya terjadi kepada manusia tapi juga ke tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan dari tumbuhan dan hewan pasti akan berhubungan tentang reproduksi, baik itu seksual dan aseksual. Oke, ada yang bisa nggak hubungan dari sistem reproduksi dengan perkembangbiakan? Ada yang enggak? Belum, Bu. Oke. Sehubungan dari sistem reproduksi dengan kelangsungan hidup organisme itu, sistem reproduksi merupakan kegiatan untuk perkembangbiakan dan melahirkan keturunan dengan tujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies yang ada di dunia. Perkembangbiakan makhluk hidup dilakukan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, yang pertama reproduksi pada tumbuhan. Di sebelah kiri terdapat struktur dari umumnya tumbuhan ya. Yang paling atas itu ada mahkota, terus yang kayak biji itu kepala sari, lalu bawahnya benang sari, kepala putik, tangkai putik, terus yang kayak daun itu adalah kelopak, terus yang biji yang ada di dalam itu adalah bakal biji, terus ada dasar bunga dan tangkai bunga. Macam-macam reproduksi yang ada pada tumbuhan, yang pertama itu angiospermae atau biasa angiospermae itu biji tertutup, sedangkan yang berbiji terbuka itu gymnospermae. Paku-pakuan Pteridophyta dan lumut itu Bryophyta. Nah, reproduksi pada angiospermae itu terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Yang aseksual biasa kita sebut dengan vegetatif. Lalu pada yang seksual itu biasa terjadi pada serbuk sari dan kepala putik. Nah, nanti akan terbawa oleh angin atau dibawa oleh lebah yang nanti akan terjadi fertilisasi. Selain itu, reproduksi seksual biasanya ada berkecambahan, ada yang pembuahan, ada yang penyebaran biji. Ada yang tahu nggak itu tumbuhan tertutup jenis apa? Di situ ada tulisannya ya, anak-anak padi dan jagung. Oke, ada yang bisa bacain reproduksi pada gymnospermae enggak? Mbak Esa, tolong bisa dibaca, Mbak. Ya, Bu. Tumbuhan gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiospermae. Namun tumbuhan gymnospermae memiliki alat reproduksi seksual atau generatif yang disebut strobilus atau runjung. Contohnya pada pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah dan tidak berada dalam satu pohon. Pada strobilus jantan memiliki ruang-ruang spora yang nantinya akan biak menjadi serbuk sari. Sedangkan pada betina memiliki megasporofil yang memiliki dua bakal bijinya mengandung sporangium yang akan mengalami meiosis. Inti dari megaspora akan mengalami mitosis. Oke, makasih Mbak Isa. Lalu yang ketiga ada reproduksi pada tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku ini akan menghasilkan sel kelamin dalam reproduksinya, sehingga tumbuhan paku itu juga bisa aseksual dan seksual. Sedangkan aseksualnya itu dengan rizoma, dengan tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma ini
merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, yang sebelah kanan ini adalah struktur dari tumbuhan papan. Yang paling atas itu daun, terus bawahnya itu ada stolon dan akar. Yang dimana itu adalah sporofit, sedangkan gametofitnya itu terdapat antheridium dan archegonium. Lalu lumut, tumbuhan angiospermae, gimnospermae dan tumbuhan paku itu biasa ada tahapan sporofit. Kalau tumbuhan lumut kita jumpai yaitu adalah tahap gametofit. Tumbuhan lumut akan mengalami reproduksi aseksual melalui kuncup atau game dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi ketika tumbuhan lumut akan melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi organisme baru atau individu baru. Nah, ini adalah struktur dari tumbuhan lumut ya. Nah, oke. Kan ini udah siang, udah hampir istirahat ya. Biar pada konsentrasi lagi, ini gambar apa yang tahu nggak? Tumbuhan atau hewan? Hewan, Bu. Hewan apa? Butterfly, Bu. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalkun, Bu. Oke. Dikunci ya jawabannya kalkun dan kupu-kupu. Tapi ternyata salah, yaitu gajah. Nah. Oke, udah pada semangat lagi ya. Kok? Nah, yang terakhir itu ada reproduksi pada hewan. Hewan juga contohnya adalah membentuk tunas. Nah, itu pada hewan seperti Porifera, Coelenterata, Parthenogenesis terjadi pada lebah, semut, tawon. Sedangkan seksualnya kebanyakan hewan itu kan bereproduksi dengan cara seksual ya, dengan melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Proses fertilisasi yang kemudian akan ada peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Reproduksi pada hewan ini terjadi pada 3 jenis hewan ya. Pertama, hewan vivipar. Hewan vivipar itu yang melahirkan atau yang hewan beranak. Contohnya ada yang tahu contoh hewan vivipar? Sapi, Bu. Oh iya, betul. Terus yang ovipar ada yang tahu, bertelur, itu yang di sebelahnya ada ayam. Ya, Mbak Risnanda pintar sekali. Sedangkan hewan ovovivipar yaitu bertelur dan beranak, contohnya apa? Paus, Bu. Contohnya adalah ular dan kadal ya. Oke. Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk dikumpulkan 1 minggu ke depan. Kalian mengembangkan dari teknologi perkembangbiakan tumbuhan, contohnya dengan cara stek atau cangkok, terserah kalian. Berkelompok 3 anak, 3 kelompok jadi 3 kelompok, 1 kelompoknya 3 orang ya, dan ditulis tanggal pengamatannya, terus tingginya gitu. Sudah paham ya sampai di sini? Sudah, Bu. Kan pertemuan kali ini enggak? Tidak. Saya, Bu. Oke, Mbak. Silakan. Jadi pada hari ini kita mempelajari mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan, di mana sistem reproduksi pada tumbuhan terjadi secara seksual dan aseksual, sementara pada hewan itu terjadinya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, Bu. Oke.
sudah bisa menggambarkan dari pertemuan kali ini ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Mohon maaf kalau Ibu ada salah. Ternyata sudah jam istirahat, jadi kita pantas udah enggak itu ya. Udah enggak konsentrasi ya. Oke. Ibu cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan online, Bu. Kok istirahat, Bu? Oke, karena dari teman-teman semuanya sudah menampilkan praktek mengajar secara daring, semua kelas juga sudah. Terus kata Bu Eli, nanti bisa ke kita untuk absen dan memberikan komentar, lalu nanti ada penilaian teman sejawat begitu. Terus jangan lupa tugas akhirnya dikerjakan gitu. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.